Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Atani Jibrilu faqala man adraka syahra Ramadan famata falam yughfar lahu fab'adahu Allahu. Qultu amin. Yang artinya, satu ketika malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian dia berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu dia mati dan belum mendapat ampunan dari Allah, maka Allah akan menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Rasulullah kemudian menjawab, amin. Apa hikmah hadis ini? Hadis yang cukup pendek. Hadis ini memberikan pembelajaran yang sangat penting buat kita. Siapapun saja yang diberi umur panjang ketemu dengan Ramadan harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara mengisinya dengan ibadah-ibadah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pandemi COVID yang masih terjadi sampai sekarang tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang telah ditentukan. Lantas ibadah-ibadah apa saja yang apabila kita lakukan bisa mendatangkan ampunan dari Allah? Yang pertama adalah puasa Ramadan. Dalam hadis yang sudah sangat kita kenal, sangat populer, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman, atas dasar perintah Allah, dikerjakan semata-mata karena Allah, perintah Allah, wahtisaban, penuh dengan perhitungan, meninggalkan yang dilarang, maka Allah akan mengampuni semua dosanya di masa lalu. Jadi ma di sini adalah ma'lil istidrak, yang berarti jami', semuanya. Bukan sebagian, tapi semua. Nah, inilah tawaran yang luar biasa yang mestinya kita sambut dengan baik. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan, amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah? Yang kedua adalah qiyamul Ramadan, qiyamul lail, yang sering disebut dengan sholat tarawih dan witir. Rasulullah juga bersabda, hampir sama, cuma beda sedikit redaksinya ya, man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ya sama, barang siapa yang mendirikan sholat lail, qiyamul Ramadan, sholat tarawih dan witir, dikerjakan atas dasar iman, perintah Allah karena Allah, juga dengan penuh perhitungan, menjaga sholatnya dengan baik, maka kata Nabi jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya di masa lalu. Dan yang ketiga adalah memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Khususnya adalah ketika menjelang berbuka atau berbuka. Dikisahkan salah satu khalifah, Umar bin Khattab, apabila menjelang berbuka atau ketika berbuka, Umar bin Khattab menyempatkan diri berdoa, ya Allah yang maha luas ampunannya, ampunilah hamba,
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang maha luas ampunannya, yang senang memberi maaf, ampunilah hamba, maafkanlah hamba. Itu Khalifah Umar bin Khattab yang kita kenal, salah satu sahabat Nabi yang luar biasa keimanannya, yang tentu dosanya jauh lebih sedikit dibanding kita, tapi tidak lepas dari memanfaatkan Ramadan untuk selalu beristighfar, khususnya adalah menjelang berbuka atau ketika berbuka. Nah, inilah 3 hal yang di bulan Ramadan ini perlu untuk kita jaga sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk golongan yang dikhawatirkan tadi oleh malaikat Jibril tadi. Man adraka syahra Ramadan famata falam yukfar lahu fa'adahullahu qultu amin. Barang siapa yang diberi umur panjang, ketemu Ramadan, tapi tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah tidak memberikan ampunan kepadanya, Allah akan semakin menjauhkan orang itu dari rahmat Allah. Demikian, semoga kita bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, apakah itu puasanya, tarawihnya, sedekahnya, tadarusnya, istighfarnya, zikirnya, ataupun yang lain, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.